Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Dimas Raffi Wijdan dengan NIM 25054311149. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025. Program studi pendidikan guru sekolah dasar di LPTK Universitas Riau. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka persiapan uji kinerja di SDIT Afsina Garden kelas 2 mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah. Demikian perkenalan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Luar biasa, tetap semangat, lebih baik, bahagia. Allahu Akbar. Sehat semua? Udah pada mandi semua? Nah, udah sikat gigi? Sudah sarapan? Oke, berarti Zain siapkan. Wahid adab berdoa, tangan ditabakan, kepala ditundukkan, hatinya dihudupkan, Di sini ada yang nggak masuk? Masuk semua ya? Coba Bapak absen. Coba ya, absennya ternyata di sini. Yang pertama Abdurrahman Soleh. Hadir. Alhamdulillah. Abizar. Anggun. Danis. Oke. Zain. Oke. Filza. Ini udah pada sarapan semua apa belum? Sudah. Kok pada loyo? Belum. Kenapa? Belum sahur. Puasa kan? Oke. Coba di sini siapa yang sudah potong kuku? Belum. Waduh. Udah. Belum. Ini yang belum kenapa? Udah. Alhamdulillah. Besok pakai, karena dari kerapihan itu bisa dapat nilai lebih loh. Misalkan tentang sikap kebersihan, nilainya harusnya A malah jadi C. Karena nggak tertib, nggak ikut peraturan sekolah. Sekolah kan harus pakainya lengkap bukan? Waktu upacara dijelasin nggak? Jelasin, oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita mau nyanyi lagu nasional. Lagu nasionalnya apa ya? Maunya apa? Garuda Pancasila. Oke. Oke. Yang semangat ya. Ya, sambil bukaan ya. Garuda Pancasila, aku yang mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia menghormatimu. Pancasila dasar negara. Apa yang biasanya kalian lakukan di rumah? Membantu orang tua. Contohnya apa? Menyapu, mengepel, cuci piring. Oke. Coba
perasaan kalian setelah membantu orang tua seperti apa? Senang. Membantu orang tua ini ternyata nyambung sama tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang ada di rumah. Materi, mau ice breaking dulu? Mau, oke. Kita ice breaking dulu ya. Ice breaking. Yuk berdiri lagi. Yuk ikutin ya. Yuk ikutin. Yuk lagi mati. Yuk. Wow. Oke. Oke, tuh loncat. Oke, terima kasih. Kita fokus belajar lagi. Seru? Apa yang biasa kamu lakukan saat melihat orang tua sedang sibuk di rumah? Membantunya tadi udah kan? Siapa yang membantu membereskan rumah? Semuanya. Mengapa kita harus menghormati ayah, ibu, atau keluarga di rumah? Alhamdulillah biar masuk surga. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tujuannya menyebut contoh perilaku sesuai nilai Pancasila yang ada di rumah. Terus yang kedua, menjelaskan pentingnya rukun dan saling membantu di rumah. Yang ketiga, menunjukkan sikap sopan santun, tanggung jawab dan gotong royong yang ada di rumah. Nilai Pancasila tidak hanya sekolah tapi juga di rumah. Setiap sila bisa dipraktikkan dalam kegiatan sehari-hari. Coba bayangin kalau kalian gak nerapin nilai Pancasila di kehidupan kalian di rumah. Misalkan orang tuanya nyuruh, Abizar, tolong bantuin cuci piring. Gak mau mau main game Roblox. Dia rukun apa jadi durhaka? Durhaka. Jadi kalau misalkan orang tuanya mau minta tolong, berarti kita harus siap membantunya. Sebelumnya kita tonton video berikut ini. Disimak ya. Oke. Ini. Disimak. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang pengamalan nilai-nilai dari setiap sila Pancasila. Sekarang, mari kita lihat cerita pengalaman Mama dan Mimi ketika mereka mengamalkan nilai-nilai dari sila Pancasila. Assalamualaikum, namaku Maman. Hobiku membaca dan bermain sepak bola. Dan ini sahabat Mamat. Ini Meme. sahabat sedang IPK loh. Rumah kami juga berdekatan. Hobiku menanam bunga dan membantu ibu. Nah, teman-teman, ayo belajar bersama kami. Kami akan menceritakan pengalaman kami ketika mengamalkan nilai-nilai dari setiap sila dalam Pancasila, baik di rumah maupun di sekolah. Disimak. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah pengalamanku ketika sholat berjamaah bersama. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentang adab kita belajar. Ini adalah pengalamanku ketika aku membantu ayah membersihkan kebun di depan rumah. Pagi itu, melihat ayah sedang menyapu kebun sendirian. Segera, aku menghampirinya dan membantunya memasukkan sampah ke dalam tempat sampah. Tuh ada yang berantem. Iya, Robi dan Ilham. Kayaknya. Segera, aku dan Mama melerai keduanya. Dibantu oleh teman-teman kami yang lain. Kalau ada yang berantem dilerai ya. Nah,
Jangan disorak-sorakin. Nih, yang ketiga, Persatuan Indonesia. Teman-teman, pernahkah kalian ditemani oleh adik atau saudara kalian? Nah, sama sepertiku, ini adalah pengalamanku ketika aku bermain bola. Tiba-tiba adikku meminta bolaku karena dia ingin bermain dengan temanku. Kalau punya adik pengen ikutan main, diajakin, jangan dibiarin. Teman-teman, salah satu contoh pengamalan silat ketika di sekolah adalah mengikuti pawai budaya di sekolah dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ini. Kami memakai pakaian adat khas daerah seperti baju adat Jawa, Sumatera, Madura, ataupun daerah yang lainnya. Di kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat. Teman-teman, menghormati orang lain dan menghargai pendapat orang lain ketika bermusyawarah adalah suatu sikap yang mulia. Seperti halnya yang telah aku lakukan, kami sedang bermusyawarah bersama menentukan tujuan di mana kami akan berlibur. Mau ke gunung atau ke pantai? Ini pemilihan ketua kelas. Jadi menggunakan voting. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sila kelima. Mengamalkan sila kelima di lingkungan rumah. Sore itu, aku membantu keluarga saudaraku menerima pulang, yaitu ibu dan Malik. Mereka sedang menata barang di rumahnya karena mereka baru saja pindah rumah di dekat rumah. Kalau ada saudaranya atau temannya pindah rumah, dibantuin gotong. Yang ringan-ringan aja, yang berat-berat biarin bapak-bapaknya. Bantu sebisanya aja. Tuh, kalau temennya ada yang tertimpa musibah, sumbangan. Jadi saling membantu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, ketika ada saudara atau teman yang sedang mengalami kesulitan, sebaiknya kita bantu. Karena manusia itu adalah makhluk sosial, yang berarti manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Teman-temanku semua, kalian hebat karena sudah belajar dan memperhatikan cerita kami dengan Nah tadi di situ adalah penerapan apa? Nilai-nilai Pancasila yang ada di sekolah dan di rumah. Tapi sekarang kita fokus yang di rumah dahulu. Coba dari sila 1 sampai 5. Siapa yang sudah menerapkan? Tadi apa yang sila pertama? Ketuhanan. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita biasanya kalau di rumah ngapain? Tentang beribadah. Terus apa lagi? Membantu orang tua, mengaji, boleh. Ini yang sila kedua. Tentang pengamalan nilai kemanusiaan, keadilan dan kesopanan. Contohnya tadi sopan terhadap siapa? Terhadap orang tua kalau di rumah. Misalkan kalau kita berangkat sekolah, ngapain? Harus salim, pamitan. Terus apalagi selain itu adab. Kalau ada kakek-kakek yang nyebrang di jalan, membantu ya. Boleh berpisah. Kalau misalkan gak apa-apa, bagus. Misalkan kalau ada orang tua lewat, kita permisi Pak, Bu, Mbah, Nek, Kakek, Buyut. Nah, jadi harus sopan. Berarti itu tentang adab. Kerakyatan berarti tentang bermusyawarah, berdiskusi. Contohnya tadi yang di video, berdiskusi tentang apa? Pemilihan ketua kalau di sekolah. Kalau di rumah, ya orang tuanya mau liburan nih, kita maunya jalan-jalannya kemana ya Bu?
Mau ke gunung apa ke pantai? Ke gunung misalkan. Gunung mana? Raja Basa, Bromo, boleh. Jadi nanti berdiskusi bareng. Mana suara yang paling banyak itu yang menang. Contohnya gitu. Jadi yang misalkan Abizar pengennya di gunung, tapi orang tuanya, adek, mbaknya mintanya di pantai. Berarti kalau suara terbanyaknya di pantai, sikap kita mengalah karena kita mengikuti hasil musyawarah bersama. Yang kelima, pengamalan sila kelima nih tentang keadilan, kesejahteraan bersama. Video tadi ada yang kena musibah, sikap kita harus apa? Iya, membantunya, memberikan sumbangan atau donasi sebisa kita. Di sini pernah ada yang temannya sakit terus kita jenguk? Enan pernah? Oke. Berarti udah pernah semua ya? Kadang kan? Iya, contohnya mbahnya sakit, adeknya. Biasanya kalau ada yang sakit kita bawa apa? Bingkisan, buah-buahan. Terus apa lagi? Roti. Oke. Terus dari semua nilai Pancasila yang kalian sukai yang mana? Yang sering kalian lakukan? Bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Karena kita kan punya agama. Agamanya Islam. Setiap hari ibadahnya sholat 5, berarti paling sering dilakukan misalkan gitu. Oke, yang ini pertama kita masuk apa namanya? Membaca doa, menerapkan sila keberapa? Ke-1. Oke. Terus nanti sekarang kita membagi kelompok. Tapi sekarang kan udah kelompoknya udah pas ya. Oke, kelompoknya ini ding balik. Nah, di sini di LKPD kalian kerjakan. Contohnya nih LKPD kelompok 1 misalkan. Sesuaikan gambar penerapan sila ke-1 dan sila kedua. Nanti kalian pilih gambar digunting ya. Mana yang cocok dengan nilai sila pertama, misalkan yang ini digunting, tempelin ke sini. Yang kedua, ya nanti dari Bapak, kelompok 1. Ya. Kelompok 1, 2, 3. Kelompok 3. Nah, ini LKPD yang kedua. Ya. Ini kalian cocokkan, garis bawahi. Di garis bawahi. Misalkan simbol bintang sila keberapa, di garis gambarnya yang mencocokkan. Ya, nanti diguntingnya Bapak kasih. Dicocokkan. Ya, boleh. Ini Bapak kasih guntingnya. Ya, boleh. Nanti digunting, tempelin sininya. Lemnya ditaruh sini nih. Kecil-kecil aja nggak apa-apa, yang penting nempel. Nih, kecil-kecil aja guntingnya, yang penting cukup. Ya, itu gunting tadi tuh. Kenapa? Nanti ada dibagi tugasnya, ada yang nempelin, ada yang ngisi. Kenapa? Boleh. Pilih nih. Ini lemnya nih. Digunting. Boleh dipilih yang kira-kira mencerminkan nilai. Nah, kamu yang ini aja Kenan. Bapak, kita bagi tugas. Iya. Oh, boleh. Gak apa-apa bagi tugas bareng-bareng. Gak ada cewek cowok laki-laki apa-apa. Kita bersama, kerja bersama. Diskusi nih. Misalkan ini gambarnya tentang apa? Lagi berdiskusi. Kira-kira berdiskusi yang mana? Nah, ditarik bawah. Bermusyawarah. Kalau bintang tadi kan ketuhanan. Yang kedua, rantai apa? Gambarnya dipilih ya, mana yang cocok kira-kira penerapan sila ke-1, sila kedua, 2 dan 3 gitu. Di sini kan ada nih. Sila ke-4 dan 5. Berarti mana yang cocok? Boleh dipotong semuanya, tapi nanti dipilih mana. Nih, di sini kan enggak apa-apa.
Ya. Di sini tadi. Oke, nanti dia kasih lagi. Ya, nanti Bapak kasih. Itu kan banyak, Lem. Sila ke berapa? Sila ke 1. Ya, ditempel. Misalkan nih, dikecil aja gini. Oke. Nih kalian ada yang nempelin. Gak usah rapi-rapi. Nih. Udah, oke, nanti dibarengin ya. Nggak bisa Kak, jauh Kak, laki-laki terus kelompok berapa? Nih, aduh, lengketnya kok ini ya? Enggak. Ya, itu bantu kakek-kakek nyebrang tadi. Oke, berarti sisanya apa tuh nyambungnya? Ini soalnya satu. Itu semua kertas itu dipilih mana yang cocok, bukan semuanya ditempel. Misalkan sila ke-1 sama sila kedua tentang ibadah, berarti gambar mana yang orangnya sedang beribadah atau berdoa gitu. Dipilih, langsung kalian milih mana yang cocok gambarnya, jadi ketahuan langsung tempel. Gak apa-apa, kita sama-sama belajar, gak apa-apa salah. Namanya belajar. Kalau langsung bener hebat berarti jadi profesor. Jadi nggak apa-apa, Bapak juga sama-sama belajar. Misalnya ini kamu jawab apa? Membantu orang tua. Kenapa penting dilakukan? Agar pekerjaan orang tua menjadi apa? Gitu loh. Nih sila ke-1 gambarnya yang mana? Sila kedua gambarnya mana? Gitu. Di kelompok 3 sudah. Oke. Itu membersihkan, bergotong royong. Oke, yuk. Yang sudah langsung presentasi ya. Yang lain sambil nyimak, oke? Oh ya, biar nggak silau. Assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 3 gitu. Ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Oke, yang pertama ini ada gambar apa aja? Menerapkan sila keberapa aja ini? Keempat dan ke berdiskusi. Oke. Terus ini temennya apa nih? Lagi jatuh di top. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Ayo, tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dari kelompok mana? Oke, ingin mempresentasikan ya. Coba Bapak baca ya. Penerapan sila kedua dan ketiga. Oh, ya apa-apa. Oke, sila 2 dan ketiga. Contohnya apa nih? Keadilan. Ada gambar apa aja nih? Oke, ini nak. Sila ketiga, persatuan apa? Oke, sudah benar. Terima kasih. Ya, tepuk tangan yuk, kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan di rumah. Ini apa nih bacanya? Beribadah. Oke, nih sekarang kita terakhir. Game. Mana yang tertib kita game. Putar. Dapat jawaban apa ya? Oke. Melakukan ibadah sholat bagi umat muslim merupakan penerapan sila ke 1. Benar atau salah? Benar. Coba kita klik ya. Oke, benar. Kelompok. Boleh, terima kasih. Kelompok 2. Kita putar ya. Oke. Apa nih? Sebagai penerapan sila kelima, jika kamu memiliki makanan dan adikmu menginginkan makanan juga, apa yang harus kamu lakukan? Berbagi.
Coba ya kita cek. Oke. Selanjutnya kelompok terakhir 1. Yuk berdiri. Terima kasih kelompok 2. Oke. Bentar ya. Oke. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan penerapan sila ke 1. Oke, coba. Oke, benar. Terima kasih. Dah, gamenya kita cukupkan sampai di sini. Iya, kayak arisan. Sekarang kita sudah memasuki akhir pembelajaran. Dari pembelajaran tadi, apa yang sudah kita lakukan? Mempelajari apa? Penerapan Pancasila di rumah. Misalkan tadi apa? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Zain, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya apa ketuhanan yang Maha Esa penerapannya? Sholat, beribadah, ngaji, membantu orang tua. Yang kedua, sila kedua apa? Keadilan. Iya, berbagi, boleh. Terima kasih. Persatuan Indonesia. Jadi sesama keluarga harus saling menyayangi. Oke, terima kasih. Yang iya, berdiskusi bersama. Oke, sih berdiskusi bersama teman dan keluarga. Yang kelima, sila kelima tentang apa? Kalau ada keluarganya yang sakit, harus menjenguknya. Oke, terima kasih. Oh, dari pembelajaran hari ini ternyata kita sudah memahami penerapannya. Pertama, beribadah. Sila kedua, membantu orang yang kesusahan. Sila ketiga, persatuan. Berarti tidak saling bertengkar, harus saling bersama. Sila keempat, bermusyawarah, berdiskusi. Sama sila kelima, membantu orang yang kesusahan. Sekarang di rumah kalian bisa saling belajar kan bahwa kita harus saling menghormati menghormati, menolong dan bekerja sama. Nah, sekarang tugasnya untuk di rumah kalian coba amati perilaku baik kalian di rumah apa aja. Nanti kalian catat, misalkan punya buku mutabaah kan, buku prestasi. Nah, itu kan saya sudah mengaji, ya tidak bohong. Nah, gitu. Terus apa lagi? Berbakti kepada orang tua. Nah, itu tugas kalian. Maaf jika Bapak banyak salah kata dan bila banyak kekurangan Bapak mohon maaf. Ya, dimaafin nggak? Oke. Kita di sini sama-sama belajar. Oke, nah yuk sekarang alat tulis sampah-sampahnya dibersihkan di mejanya. Ista'id. Berdoa, tangan ditabahkan, hatinya dikhusyukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti pelajaran hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari tentang
nilai Pancasila yang ada di sekolah. Oke.